Alasan mengikuti lomba PRS ini yaitu menambah ilmu dan pengalaman, mengasah kemampuan dalam public speaking, menumbuhkan rasa percaya diri, dan yang terpenting, kami ingin mengenalkan PMR MAN 3 Kota Jambi ke jenjang nasional. PMR MAN 3, Jaya! Tentu, disiplin akan perubahan baru ini harus dilaksanakan oleh setiap individu secara bersama. Sehingga akan ada satu bangsa yang terpuji karena suatu bangsa, satu negeri itu disiplin dan harapannya itu adalah Indonesia. Saya Selma Mutalinanda dan saya Safika Kaila. Kami dari PMR Wira Kabupaten MAN 3 Kota Jambi. Dalam rangka Lomba Kreativitas Video PRS Wira dan Media Tingkat Nasional 2020 dengan tema menumbuhkan kreativitas dan pengembangan diri remaja di era new normal. Begitu pula dengan judul kami, New Normal. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 telah memaksa orang-orang untuk tinggal di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hampir semua negara menghimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tak ada kepentingan yang mendesak. Tinggal di rumah dinilai tidak bisa selamanya diterapkan untuk menjaga keseimbangan perekonomian yang terbaru. Pemerintah mengizinkan kepada mereka yang berusia 45 tahun ke bawah untuk kembali beraktivitas di luar rumah. Sekolah diproyeksikan juga dibuka pada tahun yang akan datang. Pemerintah mengupayakan dengan adanya new normal ini, Indonesia bisa terbebas dari COVID-19. Tapi di new normal ini bukan hanya pemerintah saja yang dapat menjalankannya. Di sisi lain, masyarakat harus bisa bekerja sama untuk menjalankan new normal ini dengan baik dan seksama. New normal adalah sebuah perilaku atau sikap kita sehari-hari yang lebih mengedepankan protokol kesehatan. Karena cara melindungi orang lain adalah dengan cara melindungi diri kita sendiri. Tujuan adanya new normal ini adalah agar masyarakat khususnya di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Karena mereka harus kembali bekerja, berbelanja kebutuhan sehari-hari, beraktivitas, dan bersekolah demi masa depan yang lebih baik. Menurut pemerintah, new normal ini sangat dibutuhkan dalam keadaan sekarang hingga seterusnya. Syarat penerapan new normal, yang pertama, dunia usaha sudah mempersiapkan aturan baru di tempat kerja mereka. Yang kedua, masyarakat sudah sangat disiplin terhadap protokol kesehatan. Yang ketiga, jumlah kasus positif dan jumlah kematian pada korban COVID-19 berkurang. Yang keempat, kapasitas pelayanan kesehatan sudah tersedia dengan baik. Langkah-langkah dalam penerapan new normal. Yang pertama adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku adalah kunci utama dalam menjalankan new normal. Kurangnya kepedulian masyarakat mengenai bahaya dari dampak COVID-19 membuat masyarakat melupakan bahkan meremehkannya. Kurangnya pengetahuan juga menjadi faktor yang melatar belakangi mereka untuk meremehkan COVID-19. Tapi, tak sedikit pula masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, pola hidup bersih dan sehat. Yang pertama, cuci tangan dengan rutin. Yang kedua, terapkan physical distancing. Yang ketiga, gunakan masker saat keluar rumah.
Yang keempat, bersihkan permukaan benda dengan disinfektan. Yang kelima, perbanyak asupan makanan bergizi. Dan yang keenam, cukupi kebutuhan air putih. Istirahat dengan cukup. 8. Olahraga dengan rutin. 9. Bantu dengan multivitamin. 10. Cek suhu tubuh dengan termogen. 11. Atur jadwal kerja karyawan agar tak terlalu panjang. 12. Pastikan tempat beraktivitas dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan aman dan sehat. Negara-negara yang telah menerapkan new normal antara lain, yang pertama adalah Prancis. Prancis adalah negara yang pertama kali menerapkan new normal. Prancis memberlakukan new normal lebih awal dikarenakan mereka telah mengalami penurunan kasus yang signifikan dari 7.578 kasus menjadi 115 kasus saja pada 24 Mei 2020. Yang kedua adalah Vietnam, yang ketiga adalah Malaysia, yang keempat adalah Selandia Baru, yang kelima adalah Jepang, dan yang keenam adalah Indonesia. Di Indonesia, new normal diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan diberlakukan sejak awal Juni lalu. Setelah dimulainya era new normal, kurva kasus COVID-19 memang masih mengalami masa yang fluktuatif. Dampak penerapan new normal. New normal memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain: 1. Memperkuat dari sisi kesehatan dan juga ekonomi. Penyesuaian kesehatan dilakukan untuk menekan korban COVID-19. 2. Penyesuaian ekonomi juga dilakukan untuk menekan korban PHK dan memperbarui sosial ekonomi. Ketiga, kesehatan semakin meningkat karena setiap keluar rumah kita selalu mengedepankan protokol kesehatan. Yang keempat, dapat mempermudah masyarakat untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Yang kelima, dapat memperlancar aktivitas masyarakat yang sempat terhambat seperti berjalan dan berpergian jauh tapi lebih mengedepankan protokol kesehatan. Selain menimbulkan dampak yang positif, new normal juga menimbulkan dampak yang negatif pada penerapannya. Antara lain, yang pertama, bila tergesa-gesa, new normal ini akan berdampak buruk pada sektor kesehatan dan ekonomi. 2. Bagi masyarakat yang masih meremehkan COVID-19, ini akan sangat berbahaya. Karena mereka bisa saja tidak mematuhi protokol kesehatan secara terbuka maupun tertutup. Langkah-langkah pembangunan ekonomi pada saat new normal. 1. Pembuatan peta peluncuran ulang secara terperinci. 2. Meyakinkan para pelanggan mengenai keamanan barang dan jasa. 3. Menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan. 4. Menghidupkan kembali permintaan pasar. 5. Tinjau ulang sistem IT dan teknologi perusahaan. 6. Arahkan restart dengan hati-hati. 7. Pertahankan nilai yang tercipta saat krisis. Lalu diinvestasikan kembali pada masa pemulihan. Jadi kesimpulannya, COVID-19 ini sangat berbahaya dan jangan sesekali diremehkan. Meskipun new normal masih dipertimbangkan untuk dijalankan, tapi pemerintah berharap besar akan penurunan jumlah kasus positif dan jumlah kematian pada korban COVID-19. Di new normal ini, kita akan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar dapat mencegah bertambahnya korban COVID-19. Nyamuk mati berlumur darah ketika jatuh dimakan ikan. Mohon maaf jika ada salah karena itu yang kami harapkan. Tetap jaga kesehatan, jalani new normal dengan bijak, dan tetap di rumah saja. Siamo tutti fratelli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.